Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Saiful Anwar dengan NIM 1915043 akan menerangkan sedikit tentang kombinatorik untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit. Apa itu kombinatorik? Apakah dari kalian tahu definisi dari kombinatorik itu apa? Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek. Dengan contoh, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri atas 5 angka diikuti dengan 2 huruf. Angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak nomor plat mobil yang dapat dibuat? Apakah kalian bisa jawab pertanyaan ini? Jika penasaran, ikuti saya sampai akhir. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Keadilan suatu himpunan P dinyatakan dengan mutlak P. Beberapa referensi dilambangkan dengan NP. Pernyataan di bawah ini benar, yaitu yang pertama, mutlak P gabungan Q kurang dari sama dengan mutlak P ditambah dengan mutlak Q. Yang kedua, mutlak P irisan Q kurang dari sama dengan minimal mutlak P, mutlak Q. Yang ketiga, mutlak P SOR Q sama dengan mutlak P ditambah mutlak Q dikurangi 2 kali mutlak P irisan Q. Yang keempat, yaitu mutlak P kurangi Q lebih dari sama dengan mutlak P kurangi dengan mutlak Q. Yang kelima, mutlak P gabungan Q sama dengan mutlak P ditambah mutlak Q dikurangi mutlak P irisan Q. Yang keenam, mutlak P gabungan Q gabungan R sama dengan mutlak P ditambah mutlak Q ditambah mutlak R dikurangi mutlak P irisan Q dikurangi mutlak P irisan R dikurangi mutlak R irisan Q ditambah mutlak P irisan Q irisan R. Dari materi sebelumnya kita bisa ambil contoh, yaitu terdapat 60 siswa di SD Negeri Sedayu kelas 4 dan 5. 25 siswa suka baca komik, 35 siswa suka baca novel, dan 5 orang suka keduanya. Berapa banyak siswa yang gak suka keduanya? Penyelesaiannya yaitu, kita misalkan himpunan A adalah siswa yang suka baca komik, maka kardinalitas dari A adalah 25. Misalkan himpunan B merupakan siswa yang suka novel, maka kardinalitas dari B yaitu 35. Mahasiswa yang suka novel dan komik yaitu kardinalitas dari A irisan B yaitu 5. Maka jumlah siswa yang mengambil salah satu dari komik dan novel atau mengambil keduanya adalah kardinalitas dari A gabungan B yaitu 35 ditambah 25 dikurangi 5 hasilnya 55. Jadi siswa yang gak suka keduanya adalah jumlah seluruh siswa dikurangi dengan kardinalitas A gabungan B yaitu 55. Maka hasilnya 5 siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik menghitung. Yang pertama yaitu kaidah penjumlahan. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil dan percobaan kedua mempunyai N hasil dan dilakukan dengan 1 kali percobaan, maka terdapat M ditambah N kemungkinan hasil percobaan. Dan contoh, di rumah Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor dan 2 jenis mobil. Wati ingin bepergian. Ada beberapa cara menggunakan kendaraan untuk bepergian. Yang kedua, kaidah perkalian. Jika terdapat percobaan 1 yang mempunyai M hasil dan percobaan kedua yang mempunyai N hasil dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Dan contoh, Budi mempunyai 3 buah baju berwarna merah putih, coklat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Apakah kalian penasaran dengan jawaban dari kedua contoh tersebut? Mari kita bahas di next slide. Kita sampai slide
di mana kita akan membahas tentang jawaban dari contoh kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang jawaban contoh soal kaidah penjumlahan. Dapat diketahui dari soal yaitu terdapat 3 jenis sepeda, 2 jenis sepeda motor, dan 2 jenis mobil. Maka banyaknya cara yaitu 3 ditambahkan dengan 2 ditambahkan dengan 2. Hasilnya 7 cara. Selanjutnya, jawaban contoh soal kaidah perkalian. Dapat diketahui bahwa terdapat 3 pilihan baju, sehingga kita misalkan K1 sama dengan 3. Terdapat 2 pilihan celana, kita misalkan K2 sama dengan 2. Maka banyaknya cara adalah K1 dikalikan K2 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya 6 cara. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang Poisson Hall Principle atau sarang merpati. Dalam teorema 5.1 menyatakan bahwa jika n merpati ditempatkan dalam m sarang dengan m kurang dari n, maka paling sedikit satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati. Dengan contoh, diberikan barisan bilangan dari 1, 2, 3 sampai 100. Jika dari barisan bilangan tersebut diambil 51 bilangan, buktikan bahwa paling tidak ada 20 bilangan yang selisihnya 50. Maka penyelesaiannya yaitu dari soal tersebut bisa diambil nilai A yaitu 0 dan N 50. Diberikan barisan dari A ditambah 1 sampai 2N sebagai berikut: A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 sampai A plus 2N-1 dan A plus 2N. Dan demikian terdapat pasangan dengan selisih N pasangannya, yaitu A plus 1 dengan A plus 1 plus N, yang kedua A plus 2 dengan A plus 2 plus N, sampai A plus N dengan A plus 2N. Di sini, semisal A plus 1 plus N dikurangi dengan A plus 1, hasil selisihnya yaitu N. Maka dengan pengambilan minimal A plus 1 akan selalu ada bilangan dengan selisih N. Dengan hal tersebut, pernyataan di soal terbukti. Masih membahas tentang Poisson Principle atau sarang merpati. Di sini, prinsip lainnya yang berhubungan dengan prinsip Poisson adalah sebagai berikut. 5.1. Jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang kosong, maka masing-masing kotak memuat secara pasti satu objek. Di 5.2 menyatakan jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang mendapat lebih dari satu objek, maka masing-masing kotak berisi objek tersebut. Apakah kalian paham sampai sini, kawan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang permutasi. Sebuah kasus, terdapat air kelereng dengan warna yang berbeda, dimasukkan ke dalam kantong sebanyak N. Setiap kantong hanya boleh diisi dengan satu kelereng. Maka banyaknya cara memasukkan kelereng ke dalam kantong adalah N dikalikan N-1 dikalikan N-2 sampai dikalikan N-R plus 1. Hasilnya yaitu N faktorial dibagi dengan N-R faktorial. Jadi rumus permutasi adalah P N, R sama dengan N faktorial dibagi N-R faktorial. Contohnya, terdapat 3 huruf A, B, C dan akan disusun urut dengan 2 huruf. Banyaknya urutan adalah permutasi dari 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagikan 3 kurangi 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6 faktorial. Masih berada di permutasi, namun di sini jenis permutasinya berbeda, yaitu di sini permutasi dengan unsur yang sama. Misalkan diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah n, di mana terdapat n1 anggota jenis 1 yang sama, n2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya. Maka permutasi A, anggota-anggota himpunan tersebut ditulis dengan P n titik
N1, N2 sampai NK. Maka rumusnya permutasi dari N titik N1, N2 sampai NK adalah N faktorial dibagikan dengan N1 faktorial dikalikan N2 faktorial dikalikan sampai NK faktorial. Terdapat sebuah contoh di permutasi dengan unsur yang sama, yaitu untuk menghitung banyaknya cara menyusun urutan huruf-huruf dari kata. Kataku adalah kita ketahui dahulu. Di sini kita misalkan N1 yaitu huruf K terdapat 3, N2 huruf A terdapat 2, N3 huruf T terdapat 1, N4 huruf U terdapat 1. Maka permutasi 7 dari 3,2,1,1 yaitu 7 faktorial dibagikan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Hasilnya yaitu 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dibagikan 2 faktorial. Maka cara menyusun huruf-huruf tersebut yaitu terdapat 420 cara. Bagaimana kawan? Mudah bukan tentang permutasi dengan unsur yang sama? Selanjutnya masih dalam permutasi, namun di sini jenis permutasinya yaitu permutasi siklik. Permutasi siklik adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Rumus dari permutasi siklik yaitu N-1 faktorial. Dengan contohnya, terdapat 5 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Ada berapa cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut? Caranya yaitu 5 dikurangi 1 faktorial, hasilnya 4 faktorial, yaitu 24 cara. Gimana kawan? Permutasi siklik ini sangat mudah kan? Setelah membahas tentang permutasi yang terdapat 3 jenis permutasi tersebut, kita memasuki ke dalam ranah kombinasi. Secara umum, banyaknya cara memasukkan air kelereng yang berwarna sama ke dalam N kantong yang berbeda adalah N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dikalikan sampai N-R plus 1 dibagikan R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N-R faktorial. Jadi rumus dari kombinasi adalah kombinasi dari N, R yaitu N faktorial dibagikan R faktorial dikalikan N-R faktorial. Contohnya, pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri dari 8 buah bola berwarna merah, 7 buah bola berwarna putih, dan sisanya bola berwarna hitam. Jika kita ambil 2 buah bola dari kotak tersebut, maka berapa banyak carakah untuk mendapatkan 2 buah bola berwarna hitam? Gimana? Kalian penasaran kan jawaban dari contoh soal kombinasi ini? Tunggu di slide berikutnya. Jawaban dari contoh soal kombinasi dapat diketahui bahwa N berjumlah 8, K 2. Banyaknya cara pengambilan 2 bola merah adalah kombinasi 8 dari 2, yaitu 8 faktorial dibagikan 2 faktorial dikalikan 8 dikurangi 2 faktorial sama dengan 8 dikalikan 7 dikalikan 6 faktorial. Hasilnya 8 kali 7 dibagi 2 faktorial. Maka banyaknya cara pengambilan 2 bola merah adalah 4 dikalikan 7 sama dengan 28. Bagaimana kawan? Di sini soalnya sangat mudah kan, seperti di soal permutasi. Terus semangat ya buat melanjutin slide-slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangkitan permutasi dan kombinasi. Dari judulnya sangat menarik. Kita simak ya. Misalnya permutasi berikutnya adalah X sama dengan B1, B2, B3 sampai Bn. Maka X memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, A dengan indeks I sama dengan B dengan indeks I, di mana
1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan M dikurangi 1, dan A dengan indeks M kurang dari B dengan indeks M untuk kemungkinan M terbesar. Yang kedua, B dengan indeks M merupakan unsur terkecil di antara A dengan indeks M plus 1, A dengan indeks M plus 2, sampai A dengan indeks N yang lebih besar daripada A dengan indeks M. Yang ketiga, B dengan indeks M plus 1 kurang dari B dengan indeks M plus 2 kurang dari sampai kurang dari B dengan indeks N. Dengan contoh, misalkan akan dibangkitkan permutasi dari 4 angka yaitu 1, 2, 3, dan 4. Berarti terdapat 4 faktorial cara menyusun. Urutan penyusunannya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3,
4112, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, dan 4321. Banyaknya 4 faktorial cara, tidak terdapat cara yang sama. Bagaimana? Sudah sangat menantang kan sampai pembangkit, permutasi, dan kombinasi? Kita menuju ke dalam materi peluang diskrit. Suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga, atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah. Contoh, dilempar sebuah dadu, peluang keluarnya mata dadu genap adalah, dalam soal diketahui NS yaitu 6 dengan NA yaitu 3, NA sendiri yaitu jumlah keluar mata dadu genap, NS jumlah mata dadu, maka peluangnya yaitu NA per NS sama dengan 3/6, maka peluang keluarnya mata dadu genap adalah setengah. Masih dalam ranah peluang diskrit, peluang titik sampel harus memenuhi 2 syarat, yaitu nilai peluang titik sampel bilangan tidak negatif dan lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap X dengan indeks I di dalam S, di mana 0 kurang dari sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini maksudnya nilai dari peluang itu sendiri berkisaran antara 0 dan 1. Dia tidak akan bernilai negatif ataupun bernilai lebih dari 1. Terus yang kedua, jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1. Dan kata lain, sigma XI elemen S peluang XI sama dengan 1. Di sini dimaksudkan bahwa jumlah dari suatu peluang hasilnya 1. Contohnya, melempar dadu yang tidak seimbang, peluang memperoleh angka 1 adalah 1/3. Peluang angka yang lain 2/15. Maka peluang keluar ganjil yaitu 1/3 ditambah 2/15 ditambah 2/15, hasilnya 3/5. Peluang keluar genap yaitu 2/15 ditambahkan 2/15 ditambahkan 2/15 sama dengan 2/5. Di sini peluang keluar ganjil tidak melebihi 1 ataupun negatif, dan begitu juga dan genap. Dan membuktikan yang nomor 2, jumlah dari peluang keluar ganjil dan peluang keluar genap yaitu 1, 3/5 ditambah 2/5. Setelah melewati peluang diskrit, kita menuju ke peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan peluang A syarat B. Misalkan PBXI menyatakan peluang kejadian B telah terjadi, sehingga PBXI bernilai 0 jika XI bukan elemen dari B. PBXI bernilai PX
XI per PB jika XI elemen dari B. Selanjutnya, peluang A dengan syarat B sama dengan sigma XI elemen A irisan B PB XI sama dengan sigma XI elemen A irisan B peluang XI per peluang B sama dengan 1 per peluang B sigma XI elemen A irisan B peluang XI sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Bagaimana pengertian dari peluang bersyarat? Mudahkan. Intinya tuh ketika kita mencari peluang A dengan syarat B, maka rumusnya peluang A irisan B dibagikan dengan peluang B. Contoh dari peluang bersyarat yaitu dalam audisi Indonesia Idol diketahui bahwa 32% peserta berhasil dari tes pertama, sedangkan 20% peserta berhasil dari tes pertama dan kedua. Gayus adalah salah satu peserta yang berhasil dari tes pertama. Berapa peluang dia berhasil juga dari tes kedua? Dalam soal tersebut diketahui PA merupakan peluang lolos tes pertama yaitu 0,32. Yang kedua, peluang A irisan B merupakan peluang lolos tes pertama dan kedua yaitu 0,2. Yang ditanyakan PB. Ayo, sebelumnya kita telah membahas bagaimana rumus dengan PB. Kalian nggak lupa kan rumus dari PB? Penasaran dengan jawabannya? Kita lanjut di next slide. Di slide ini kita akan membahas jawaban contoh soal peluang bersyarat. Yang ditanyakan yaitu PB. Rumus dari PB sendiri yaitu PA irisan B dibagikan PA. PA irisan B sendiri yaitu 0,2 dibagikan dengan PA yaitu 0,32. Hasilnya yaitu 0,625. Maka peluang Gayus untuk lolos di tes yang kedua yaitu 0,625.